Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Saira dengan NPM 5019187, Prodi PGSD kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar kurikulum. Saya akan menjelaskan mengenai kurikulum 2006. Terdapat hakikat, landasan, prinsip, dan struktur. Hakikat kurikulum 2006 atau KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum dengan kewenangan otonomi yang luas pada setiap satuan pendidikan dan perlibatkan pendidikan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, landasan kurikulum 2006. Sebagai landasannya, KTSP disusun berdasarkan landasan filosofis dan landasan yuridis. Landasan filosofis pada KTSP yaitu bahwa sekolah dasar sebagai pusat pengembangan lanjutan yang menitik beratkan budaya yang tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu bangsa. Sehingga nilai-nilai yang ini dijadikan dasar filosofis dalam pengembangan kurikulum di setiap sekolah, khususnya di sekolah dasar. Sedangkan landasan yuridis terdiri dari 15 peraturan. Salah satunya menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5 yang bunyinya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, prinsip kurikulum 2006. 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. 7. Keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya, struktur kurikulum 2006. Di SD, kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Pembelajaran pada kelas 1-3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4-6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Lalu, struktur kurikulum 2006 di SMP, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, kurikulum 2013. Terdapat hakikat, landasan, prinsip, dan struktur. Hakikat kurikulum 2013 adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya, landasan kurikulum 2013. Terdapat 3 landasan, landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan empiris. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Lebih Lanjut. Selanjutnya, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang, bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Selanjutnya, landasan empiris. Landasan empiris yaitu sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis,
suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain. Sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Selanjutnya, prinsip kurikulum 2013. Terdapat 5 prinsip. 1. Peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. 2. Peserta didik belajar dari berbagai sumber. 3. Menggunakan pendekatan ilmiah. 4. Berbasis kompetensi. 5. Terpadu. Selanjutnya, struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum tingkat SD meliputi holistik berbasis sains atau alam, sosial, dan budaya. Jumlah mata pelajaran dari 10 menjadi 6 dan jumlah jam ditambah di jam pelajaran per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Selanjutnya, struktur kurikulum tingkat SMP meliputi TIK menjadi media semua mata pelajaran, pengembangan daripada setiap mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Jam mata pelajaran dari 12 menjadi 10. Jumlah jam berubah menjadi 6 jam per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, struktur kurikulum tingkat SMA meliputi perubahan sistem. Ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan. Terjadi pengurangan mata pelajaran yang hanya diikuti siswa. Jumlah jam bertambah 1 jam pelajaran per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai kerangka kurikulum. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.